Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Gema Hidayah. Anak adalah karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil yang meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya di akhirat kelak? Ustadz Ahmad Dusuki Abdul Rani, pendakwah asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar, menjelaskan bahwa junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Kelompok pertama bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan orang tua mereka. Kelompok kedua, kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di surga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok-pokok tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah merasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandengan tangan kepada kedua orang tuanya karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dulu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di surga terdapat pohon, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka adalah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Ustadz Ahmad Dusuki menerangkan, apabila tiba waktunya, semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka. Anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, kami tidak akan masuk selagi kami tidak bertemu dengan bapak dan ibu kami. Kami ingin memasuki surga bersama dengan mereka. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis dan berkata, jika di dunia kami tidak sempat bersama dengan bapak dan ibu kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada bapak dan ibu kami agar kami masuk ke dalam surga Allah. Mereka menangis terus-menerus sehingga turunlah rahmat Allah dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya yang sedang berada di neraka dengan syafaat yang diberikan olehnya. Lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama anak-anak mereka ke dalam surga. Mereka memegang tangan bapak dan ibu mereka dengan penuh kegirangan menuju ke surga Allah. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seorang muslim yang 3 bayinya meninggal, maka ia tidak akan menyentuh api neraka kecuali sebatas pelaksanaan sumpah Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada orang tua yang bayi-bayinya meninggal, bayi itu akan menjadi tabungan amal selama orang tuanya bertawakal dan terus istiqomah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka dari itu, bagi orang-orang tua yang telah ditinggal anak-anaknya, teruslah mengerjakan amal-amal saleh agar di akhirat kelak bisa bergandengan tangan dengan si buah hati menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini disampaikan, semoga bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Dan jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.